Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak semuanya, berjumpa kembali di channel Senang Belajar. Video kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika, materi tentang statistika untuk MA SMA kelas 12 kelompok wajib. Dalam kesempatan ini nanti kompetensi yang kita akan dapatkan peroleh setelah mengikuti video pembelajaran ini, yaitu menentukan dan menganalisa ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk pengalaman belajar melalui video pembelajaran statistika ini, kakak-kakak semuanya akan memperoleh pengalaman belajar yang pertama mendeskripsikan berbagai penyajian data dalam tabel atau diagram atau plot tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram plot tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang terakhir, menganalisa dan menyelesaikan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data berdasarkan hasil pengukuran dan pencacahan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sebelum kita lanjutkan, kakak semuanya, itu nanti dalam materi statistika silahkan mengikuti semua video yang nanti kita bagikan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe kakak semuanya. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Boleh di share untuk teman-teman yang lainnya dan semoga bermanfaat. Nah, materi yang akan kita pelajari, materi pokok, ini ada beberapa materi menyajikan data, ada 4 dalam penyajian data ini kita belajar tentang diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Sebenarnya materi ini adalah mengulang materi sebelumnya di kelas 9 atau kelas 8 di SMP MTS ya. Ini kita lanjutkan. Materi pokok yang kedua, yang B, distribusi frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi ini ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Nanti juga kita mempelajari tentang histogram, poligon frekuensi, ogive positif dan ogive negatif. Ini yang baru sebenarnya, yang dulu belum pernah dipelajari di tingkat SMP dan MTS. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang yang berikutnya, bukan yang terakhir, yang berikutnya ukuran pemusatan data, yaitu nanti kita menghitung bagaimana menghitung rataan hitung dan modus. Materi yang berikutnya nanti ada kita ukuran letak data, kita pelajari tentang kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil tengah itu median ya, kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3. Nah, nanti apa itu kuartil kita akan bahas nanti. Yang berikutnya adalah ukuran letak, yang berikutnya ada desil dan persentil. Ini sangat menarik sekali kalau kita ikuti ya. Yang berikutnya ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdiri dari apa saja yang kita pelajari? Jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Baik, kita akan masuk untuk pada video pertama ini, kita akan masuk materi penyajian data. Singkat saja untuk penyajian data, kita akan lihat di sini ada yang namanya diagram garis. Kita lihat contohnya Kak. Perhatikan, ini adalah satu contoh tabel tabel hasil penjualan gula pasir di distributor Mawahas pada periode Januari sampai Juli 2019. Datanya dalam jumlah ton ini. Jadi Januari 10 ton, Februari 14 ton, 30 ton Maret.
April 35 ton, Mei 25, Juni 45, dan Juli 60 ton. Maka dari tabel ini kita bisa buat dalam diagram garis supaya kita bisa melihat sebenarnya tingkat pertumbuhan atau naik turunnya dari penjualan ini bisa langsung kita lihat dalam diagram garis yang di samping ini ya Kak. Ini diagram garis. Dan ini disebut diagram garis tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya satu garisnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ada garis ganda. Kalau tadi ada tunggal, ini ganda. Tabelnya seperti ini Kak. Nih. Ini misalkan jenis barang A dan B pada tahun 2015, jumlahnya adalah barang A ini adalah penjualan dalam jutaan rupiah. Ini ada 10 juta, 15 juta, 30 juta, 25 juta sampai 35 juta. Ini ringnya adalah jumlah tahunnya adalah 5 tahunan. Kita perhatikan dari data yang ada jenis barang A dan B ini bisa kita buat dalam bentuk grafik garis ganda. Kenapa ganda? Karena ada dua jenis barang A dan B. Nah, garis A-nya adalah yang bawah ini yang agak hijau muda. Ini kelihatan hijau muda aslinya ya. Dan yang B-nya adalah yang atas ini, yang hijau tua. Nah, ini garisnya ganda. Sehingga kita bisa bandingkan mana ini yang naiknya paling banyak, turunnya paling sedikit. Oh, ternyata yang B ini pernah turun drastis penjualannya. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah grafik garis komponen berganda. Nah, perhatikan grafik garis komponen berganda hampir sama seperti tadi. Tadi adalah, kalau sebelumnya adalah grafik garis ganda. Grafik garis berganda, ini adalah grafik garis komponen berganda. Bedanya apa? Bedanya ini adalah berupa kalau tadi garis ini adalah berupa daerah. Nih, yang bawah ini adalah A, yang atas ini adalah B. Ya, kita lanjutkan ya Kak. Nah, misalkan ini tahun 2015 hanya 10, berarti ini adalah titiknya di sini 10. Terus 2016 15 dan seterusnya ini. Sedangkan yang B ini 25 sampai 40 dan seterusnya. Jadi ini penjumlahan, ini dijumlah ini. Jadi angkanya ini adalah ini 10 ditambah 25. Jadi hasilnya adalah 35, hampir mendekati 40 ya. Jadi dari sini ke sini itu bukan 25 ini bukan 25, ini 35 dari jumlah ini. Ya. Terus yang ini adalah 15 ditambah 40 berarti 55. Di sini 55. 2017 berarti 75. Di sini 75. Ya, mudah ya Kakak ya. Lanjut sekarang. Nah, yang mudah jangan dipersulit. Kita lanjutkan grafik garis presentasi komponen berganda. Pada pertemuan ini kita akan sampai pada grafik presentasi komponen berganda ya. Ini adalah bentuk dari tabel yang sama, cuman bentuknya adalah prosentase, dalam bentuk prosentase penjualan. Ini angka ini adalah angka 28,57% Kak. Yang ini 71,43% atau prosentase, bentuk prosentase. Sehingga kalau dijumlahkan ini 100%. Oke, paham ya? Nah, jadi tahun 2015, angka 2015 di sini yang warna hijau muda adalah yang A, ini adalah 28,57. Nah, sekarang yang hijau tua ini yang B 71,43 betul. Sehingga kalau jumlahnya total adalah 100%. Nah, ini cara membuatnya dan ini disebut grafik garis persentase komponen berganda. Oke. Sampai sini saya ulangi lagi yang kita bahas pada pertemuan ini tadi, pengenalan, dan kita masuk pada penyajian data. Ya, ini penyajian data. Penyajian data dalam bentuk apa? Pertama adalah diagram garis. Diagram garis ada diagram garis tunggal seperti ini Kak. Coba diperhatikan, seperti ini bentuknya. Terus diagram garis ganda seperti ini, diagram garis ganda. Sudah ingat? Nah, tabelnya seperti ini. Kita lanjutkan diagram garis komponen berganda. Ini angkanya.
Diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah grafik persentase komponen ganda. Sudah dilihat semuanya? Coba direnungkan kembali, silahkan diulang kalau belum paham, dipahami lagi, dan kita doakan semoga cepat bisa memahami dan mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik ya. Ketemu kembali kakak semuanya untuk pertemuan video pada pertemuan ini tentang statistika. Kita baru membahas tadi tentang penyajian data bentuk grafik garis. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih pada penyajian data pada grafik yang berupa batang ya. Sampai ketemu, semangat, tetap semangat belajarnya, sukses selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.